Halo Gunarwan dan Gunarwati, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, sepak bola menghadapi ujian IPL lebih tepatnya ya, menghadapi ujian terbaru saat ini ya. Dengan kemarin Everton ya diberikan hukuman pengurangan 10 poin. Tadinya tuntutannya adalah pengurangan 15 poin ya, dan dijatuhi hukumannya jadinya hanya dikurangi 10 poin karena pelanggaran FFP. Nah, sekarang kita melihat ke kasus lain yang lebih besar, yaitu Manchester City dan Chelsea ya. Dengan hukuman terhadap Everton yang sangat keras ini ya, pengurangan 10 poin. Kita sekarang menunggu bagaimana IPL akan memberikan hukuman kepada Manchester City dan Chelsea apabila terbukti bersalah. Oke, catatannya itu ya, apabila terbukti bersalah. Kenapa? Karena pada saat ini memang Manchester City dan Chelsea belum terbukti bersalah. Mereka masih dalam penyelidikan ya. Cuman problemnya apa? Manchester City saat ini dia dituduh ada 115 pelanggaran yang tersebar dalam satu dekade ya, dari 2009 sampai 2019 kalau saya nggak salah. Lalu apa yang terjadi dengan Chelsea? Chelsea ini adalah pelanggaran keuangan yang dilakukan oleh Roman Abramovich untuk pembayaran kepada pemain, agen, dan ya jadi pembelian pemain, pembayaran agen, dan pembayaran gaji pemain ya. Ini yang menyalahi aturan. Artinya adalah pembayarannya itu dilakukan oleh perusahaan lain, perusahaan gadungan lah ya, itu dari tempat lain yang melakukan pembayaran ekstra. Jadi nilai pembelian pemain itu ya pada masa Abramovich itu ternyata jauh lebih besar dari apa yang dilaporkan. Ya, jadi ini melanggar aturan FFP juga. Kenapa? Karena yaitu jadi kerugian yang tercatat itu menjadi lebih kecil karena pembayaran yang dilakukan itu bukan dari Chelsea. Pembayaran yang dilakukan ini melalui perusahaan gadungan Abramovich dari tempat lain gitu ya. Nah, ini yang saat ini lagi diperiksa juga gitu kan. Nah, untuk kasus Manchester City nggak terlalu banyak yang bisa dibilang ya, karena memang ini ya 115 ini sudah penyelidikannya sudah lama gitu ya. Dan memang kenapa lama? Karena memang Manchester City ini strateginya sekarang seperti itu. Dia jadi mencoba memperlama proses penyelidikan sehingga sampai nanti capek sendiri gitu kan yang menyelidiki. Dan mereka sudah pernah berhasil waktu itu di Eropa ya, waktu diselidikinya oleh UEFA. Mereka dengan strategi ini berhasil lolos gitu kan. Nah, sekarang apakah FA akan jatuh kepada perangkap yang sama ya? Jadi dengan nyamuk. Jadi dengan tuduhan yang ada, apakah FA akan jatuh dengan perangkap yang sama, di mana mencoba memperlama penyelidikan dengan memberikan dokumen-dokumen itu, tumpukan dokumen. Jadi misalkan dimintanya dokumen keuangan gitu ya, dokumen keuangannya bukan yang spesifik yang diminta yang dikasih, tapi dikasihnya memang segunung dokumen keuangan, sehingga apa yang dicari itu seolah-olah terkubur dalam data-data keuangan yang masif, yang banyak gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh City gitu. Nah, kalau Chelsea ini kasusnya lebih baru ya. Jadi ini yang melakukan laporan adalah Todd Bowley sendiri justru. Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Roman Abramovich dengan harapan bahwa dia bisa lolos hanya dengan denda saja gitu. Yang menurut saya dengan apa yang sudah dilakukan hukuman terhadap Everton, nggak bisa Todd Bowley dan Chelsea lolos hanya dengan denda saja. Kenapa?
karena Chelsea-nya Todd Bowley, Chelsea yang sekarang itu pun sudah menerima keuntungan eh, dengan dengan apa kemarin itu kan siapa Abramovich itu kan memberikan apa ya hutang hutang Chelsea kepada Abramovich, hutang Chelsea kepada dirinya si Abramovich ini kan diputihkan sehingga Chelsea punya pemasukan, bisa dibilang punya pemasukan 2 miliar pound sterling lebih gitu ya. Itu menguntungkan sekali bagi Chelsea-nya Todd Bowley sehingga dia bisa melakukan pembelian gila-gilaan yang dilakukan musim lalu dan musim ini gitu ya. Jadi nggak bisa itu diberikan hanya denda saja. Dan ini memang tujuannya Todd Bowley, makanya kita lihat strategi pembelian Chelsea ini akhirnya saya mulai paham. Ya, saya kemarin ngomong ini apakah karena latar belakangnya Todd Bowley di MLS, bukan MLS, sorry, NLB, jadi Liga Baseball Amerika. Apakah pembeliannya ini karena latar belakang dia di baseball Amerika? Jadi pembelian pemainnya mirip-mirip dengan cara pembelian pemain di baseball. Ternyata dengan kita terkuaknya masalah ini, gitu ya, strategi pembelian Chelsea ini menjadi jauh lebih masuk akal. Ya, kenapa dia membeli pemain-pemain muda dengan kontrak-kontrak jangka panjang? Ini ternyata mungkin merupakan antisipasi dari pelaporan Todd Bowley ini ke FA ya, pelanggarannya Roman Abramovich itu dia mungkin mengantisipasi nanti dapat larangan transfer untuk mungkin 2-3 musim ke depan, dan mungkin harapannya dia adalah hanya denda gitu kan. Nah ini karena hukumannya sudah diharapkan seperti itu, kita nggak boleh, bukan kita, sorry, FA nggak boleh hanya memberikan hukuman yang tidak akan memberikan efek jera gitu kan. Ini tidak akan memberikan efek jera karena sudah dipikirkan matang-matang untuk hukumannya. Kalau hukuman ringan itu mereka sudah, denda itu mungkin hukuman ringan sekali bagi Chelsea dan Manchester City gitu kan. Dan dengan hukuman terhadap Everton ini kita sudah punya preseden ya. Jadi setidaknya harus setara. Setara ini bukan berarti cuma dikurangin 10 poin juga. Setara ini berarti kan kalau apa yang dilakukan oleh Everton ini hanya satu pelanggaran dan pelanggaran ringan gitu ya, berarti apa yang dilakukan oleh Chelsea dan Manchester City yang merupakan jumlahnya lebih dari satu gitu kan, dan pelanggarannya pelanggaran berat gitu dengan nilai uang yang jauh lebih besar, tentu hukumannya setara. Ini kita ngomong apa? Degradasi. Diturunkan secara instan ke Liga 2 atau Liga 3, ke Championship atau bahkan mungkin lebih rendah lagi. Gitu. Ya. Menurut saya inilah bahayanya kepemilikan kepemilikan taipan minyak ini, bahayanya di sini. Dan ya mereka mungkin sempat bersenang-senang gitu kan di era mereka, tapi sekarang dengan terkuaknya hal-hal seperti ini, menurut saya sangat penting bagi FA, bagi EPL untuk bisa segera menyelesaikan kasus Chelsea dan Manchester City. Kenapa? Karena dengan dijatuhkannya hukuman kepada Everton, ini sekarang mata semua tertuju kepada dua pelanggaran klub besar ini, klub besar. Karena kalau dengan pelanggaran ini memang terbukti, mereka bukan klub besar, ya, mereka klub yang pura-pura besar, gitu. Jadi, ya, ini menurut saya ujian bagi FA ya untuk melihat apakah mereka memang serius untuk masalah FFP ini gitu kan, masalah pelanggaran keuangan ini gitu. Kalau memang benar-benar serius, kita akan melihat hukuman seberat ini bukan hanya ke klub seperti Everton. Nilai uang yang dilanggar oleh Chelsea dan Manchester City ini jauh lebih besar, dan kita menunggu agar ini segera diselesaikan
gitu ya. Ya, itu sekian dari saya untuk pendapat saya tentang pelanggaran Everton ya, dan bagaimana potensi hukuman yang bisa didapatkan oleh Manchester City dan Chelsea. Itu aja dari saya. Kalau teman-teman punya komentar tentang pelanggaran FFP ini oleh Chelsea dan Manchester City, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Subscriber saya saat ini ada 94, kurang 6 lagi untuk bisa nyampe 100 ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.